Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Yulansari dari kelas 3B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai bank dan lembaga keuangan. Pengertian bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas dalam sektor jasa keuangan yang menyediakan layanan keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat, dan mengalokasikannya untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jenis-jenis lembaga keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank prinsip syariah. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan, usaha peransuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain. Fungsi lembaga keuangan secara umum. Beberapa fungsi lembaga keuangan meliputi memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, memberikan informasi kepada nasabah, melancarkan pertukaran produk menggunakan kredit atau uang tunai, menyediakan alat transaksi untuk kegiatan sehari-hari, dan memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Peran bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, pengalihan aset bank. Bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus kepada unit defisit. Yang kedua, transaksi. Memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi, yaitu menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dapat berbentuk resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko reputasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000-an. Keempat periode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an. Yang kedua, kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Yang ketiga, kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an. Dan yang keempat, kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Kondisi perbankan pada saat sekarang ini ada beberapa hal yang penting yang menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. Antara lain adalah yang pertama, selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai 1997. Salah satu landasan penting penyusunan API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 Basel Core Principles. Yang kedua, serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga pengawas perbankan yang independen. Yang ketiga, kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Yang keempat, peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel II yang merupakan hasil penyempurnaan atas Basel I. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank menurut bentuk badan usahanya terbagi menjadi 3, yaitu koperasi, perseroan terbatas, dan perusahaan daerah.
Jenis bank menurut kegiatan usahanya terdiri dari dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jenis bank menurut target pasar terdiri dari tiga jenis, yaitu retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. Jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi 5, yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank desa, dan BPR atau bank perkreditan rakyat. Jenis bank menurut status kepemilikan terbagi menjadi 5, yaitu bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank milik swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran. Jenis bank menurut kegiatan operasional terbagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Jenis bank menurut penciptaan uang giral terbagi menjadi 2 lagi, yaitu bank primer dan bank sekunder. Jenis bank menurut sistem organisasi terbagi menjadi 5, yaitu unit banking system, branch banking system, holding company bank, multi-holding company bank, correspondent banking. Jenis bank menurut letak geografis terbagi menjadi 3, yaitu komunitas bank lokal, bank regional, dan bank multinasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank. Pengertian kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, maka ditetapkan 1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan, dan penjelasan lainnya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Yang ketujuh, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor KEMELS. Yang pertama, permodalan atau kapital. Yang kedua, kualitas aset atau asset quality. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, rentabilitas atau earnings. Yang kelima, liquidity. Yang keenam, sensitivitas terhadap risiko pasar. Rahasia bank. Tujuan penerapan dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor
Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank pada bab 1 pasal 1 butir 16, 7 pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan bab 8 pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Pengecualian bagi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPPEPAM), perkara pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan mengalokasikan dana atau kredit. Pengertian kegiatan mengalokasikan dana yaitu kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasikan dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit yang pertama kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat resiko, dan yang kelima balas jasa. Tujuan kredit yang pertama mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pemerintah. Fungsi kredit yaitu yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang, yang keempat meningkatkan peredaran barang, yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, yang keenam untuk meningkatkan kegairahan berusaha, yang ketujuh untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, yang kedelapan untuk meningkatkan hubungan internasional. Perjanjian dalam kredit. Yang pertama jumlah kredit, kedua jangka waktu kredit, yang ketiga suku bunga, dan yang keempat cara pembayaran, yang kelima agunan atau jaminan, yang keenam biaya administrasi, dan yang ketujuh biaya asuransi. Jaminan kredit yaitu ada dengan jaminan yang jaminan benda berwujud atau jaminan benda tidak berwujud, ada juga yang tidak tanpa jaminan. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama, karakter, latar belakang nasabah seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan lain-lain. Yang kedua, capacity, pendidikan nasabah dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga, capital, laporan keuangan neraca atau laba rugi. Yang keempat, collateral, jaminan fisik maupun non-fisik. Yang kelima, condition, kondisi ekonomi dan politik di masa yang akan datang. Aspek-aspek dalam penilaian kredit yang pertama yaitu aspek yuridis atau hukum, legalitas badan usaha dan izin-izin yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, aspek pemasaran, permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan, kelayakan investasi, rasio keuangan, payback period, NPF, PI, IRR, BEP. Yang keempat, aspek teknis atau operasi, kapasitas mesin, lokasi perusahaan, layout ruangan, dan jenis mesin. Yang kelima, aspek manajemen, struktur organisasi perusahaan, SDM yang dimiliki, dan pengalaman SDM. Yang keenam, aspek sosial ekonomi, dampak terhadap sosial dan masyarakat umum. Yang ketujuh, aspek AMDAL, analisis dampak terhadap lingkungan jika proyek atau usaha dijalankan. Kualitas kredit, yang pertama ada lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang kelima macet.
Teknik penyelesaian kredit macet yaitu yang pertama ada rescheduling, yang kedua reconditioning, yang ketiga restructuring, yang keempat kombinasi, dan yang kelima penyitaan jaminan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tugas Bank Indonesia dan tugas OJK. Tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh BI adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka BI memiliki tugas antara lain, yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas-tugas Bank Indonesia, yang pertama, tugas-tugas BI sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Yang kedua, di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Selain itu, tugas-tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, di pasar uang, baik IDR atau falas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib, minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang bersangkutan. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang telah ditetapkan. Mengelola cadangan devisa, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan, menetapkan penggunaan atau alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang IDR ataupun asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada 1997 sampai 1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas-tugas OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, dan sejak 31 Desember 2013, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindak lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun. Dana pensiun adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan pada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaan. Perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Contoh lembaga dana pensiun DPLK yaitu DPLK Bank BRI, DPLK Bank BNI, DPLK Muamalat, DPLX Aksa Mandiri. Jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang diberikan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Yang ketiga, dana pensiun lembaga keuntungan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Fungsi dana pensiun. Yang pertama, fungsi dana pensiun bagi karyawan. Bagi karyawan, dana pensiun adalah sebuah bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki masa akhir jabatan. Program pensiun ini dapat membantu karyawan merencanakan keuangan dan memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang kedua, fungsi dana pensiun bagi perusahaan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun adalah cara untuk menawarkan manfaat pekerjaan dan memperkuat ikatan antara perusahaan dengan karyawan. Pasalnya, program pensiun yang solid dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan dan memperoleh reputasi bank di mata publik. Yang ketiga, fungsi dana pensiun bagi penyelenggara. Terakhir, bagi penyelenggara program dana pensiun adalah sumber pendapatan yang stabil untuk jangka panjang. Program pensiun yang sukses dapat membantu penyelenggara untuk memperoleh reputasi, baik di mata peserta dan mendorong orang lain untuk bergabung. Namun, penyelenggara program juga harus memastikan bahwa mereka mengelola dana pensiun dengan hati-hati dan efisien, agar dapat memberikan pembalian yang optimal. Manfaat dana pensiun. Dana pensiun memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya antara lain, yang pertama, ketentuan hidup lebih baik. Dana pensiun yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang lebih layak dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. Yang kedua, memenuhi impian.
Dengan dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. Yang ketiga, mengurangi beban keluarga. Dana pensiun yang mencukupi dapat mengurangi beban finansial bagi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sudah pensiun. Yang keempat, mendorong pensiun dini. Jika seseorang memiliki dana pensiun yang mencukupi, mereka bisa memilih untuk pensiun lebih awal dan menikmati hidup tanpa perlu bekerja lagi. Resiko perusahaan dana pensiun. Resiko defisit, salah satu resiko yang dapat terjadi yakni defisit atau terjadinya selisih antara aset dana pensiun dengan kewajiban likuiditas berdasarkan aktuaria. Defisit dapat terjadi karena adanya kenaikan gaji yang terkait dengan penghasilan dasar pensiun, PHDP. Yang kedua, resiko pencairan dana pensiun terlalu dini. Biaya hidup di masa tua bisa kurang tercukupi, proses investasi bisa menjadi semakin berat, tabungan untuk keluarga jadi makin berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola acquirer yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan baik melalui pelunasan sekaligus atau dengan pengangsuran. Pembayaran pelunasan atau angsuran harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh bank penerbit. Jika pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo, pemegang kartu akan dikenakan denda keterlambatan. Kartu kredit memiliki variasi yang berbeda-beda, dengan biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kemampuan keuangan penggunaan, yaitu platinum tingkat tertinggi, gold, dan silver atau klasik. Kartu platinum memberikan kemampuan penggunaan tanpa batasan tertentu. Besar limit kartu kredit yang diterbitkan bank satu dengan bank lainnya tidak sama. Hal ini tergantung pada kebijakan bank penerbit. Kartu kredit menawarkan kemudahan dan penawaran menarik seperti transaksi tanpa uang tunai, diskon, point rewards, dan cicilan 0%. Tapi penggunaan kartu kredit juga membawa resiko. Resiko termasuk kehilangan kartu atau PIN yang dapat disalahgunakan, tanda tangan yang dapat dipalsukan, dan biaya keterlambatan serta bunga tinggi jika pembayaran kewajiban tidak tepat waktu. Bunga kartu kredit dapat mencapai 3% sampai 4% per bulan atau 36% sampai 48% per tahun. Syarat untuk kartu kredit: seorang calon pemegang kartu kredit hendaknya memenuhi syarat tertentu yang menjadi pertimbangan khusus pihak bank dalam meloloskan pengajuan. Yang pertama, karakter kepribadian akan dicek melalui daftar hitam dari riwayat peminjam yang bermasalah dan melalui lingkungan usaha, data dari supplier dan pelanggan calon pemegang kartu atau dari atasan calon pemegang kartu. Capacity, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang dinilai dari berbagai aspek seperti manajemen keuangan dan pemasaran, serta memperhatikan kapasitas hukum calon pemegang kartu untuk meminjam. Yang ketiga, kapital, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sebagai modal karena harus memastikan pendapatan yang cukup untuk melunasi pinjaman. Yang keempat, kolateral, jaminan yang dibutuhkan pihak bank sebagai bentuk antisipasi seandainya calon pemegang kartu tidak dapat mengembalikan pinjaman. Yang kelima, condition of economy. Keadaan perekonomian perlu diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi dan koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal dan pinjaman modal kepada anggotanya dengan cara mudah, murah, dan tepat tujuan produktif dan kesejahteraan yang dikelola secara mandiri dan demokratis oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka.
Tujuan koperasi simpan pinjam yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan kata lain, tujuan koperasi bukanlah untuk memperoleh laba, tapi manfaatnya bagi para anggota. Namun tentu saja setiap lembaga keuangan harus diupayakan agar bisa memperoleh laba atau setidaknya tidak menderita kerugian. Tugas koperasi simpan pinjam. Sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya di bidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, kegiatan kredit yang dimaksud menerima simpanan dari anggotanya dan meminjamkan kepada anggotanya yang membutuhkan dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Fungsi koperasi simpan pinjam yaitu yang pertama membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Yang kedua, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Peran koperasi simpan pinjam. Yang pertama, memberi modal usaha. Memberikan modal tanpa bermacam-macam syarat bisa membantu masyarakat dalam pengembangan UMKM melalui bantuan pinjaman modal dari koperasi simpan pinjam. Yang kedua, menghalangi adanya praktik rentenir. Menghalangi praktik rentenir karena tidak memakai sistem bunga dalam pinjaman, tetapi memakai sistem jasa dan juga ada pembagian sisa hasil usaha. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kompetensi jiwa kewirausahaan. Sumber-sumber permodalan koperasi simpan pinjam yaitu yang pertama simpanan pokok sejumlah uang yang sama banyak yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib, jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga, hibah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan atau barang kepada koperasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai dan atau akta hibah. Kelebihan koperasi untuk anggota diantaranya adalah berhak mendapatkan sisa hasil usaha yang besar kecilnya berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih. Dua, dengan membeli barang di koperasi selain menghemat pengeluaran karena lebih murah, juga akan menguntungkan koperasi sehingga SHU yang diterima anggota akan lebih besar. Yang ketiga, koperasi mengutamakan kepentingan para anggotanya. Selain kelebihan, koperasi juga punya sejumlah kekurangan. Kelemahan koperasi adalah satu, kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah. Yang kedua, koperasi memiliki daya saing yang lemah. Yang ketiga, modal koperasi terbatas dan ada kendala dalam mendapatkan modal. Dan penjelasan mengenai ruang lingkup lembaga keuangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.